wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem penggajian karyawan pada PT Alfa EMS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali dengan NIM 1218152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Memperkenalkan diri, nama saya Yudi Kurniawan, NIM 121808226. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korinul Ahlania, NIM 1218019. Saya Wardatul Adilah, NIM 121811571. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dengan NIM 1218476. Saya dari kelompok. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek charter yang terdapat, yaitu latar belakang. Latar belakang dari proyek kami yaitu dalam era globalisasi ini kebutuhan akan teknologi sangatlah dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada suatu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dibutuhkan sarana atau alat yang membantu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Bila dalam suatu perusahaan informasi tersebut terhenti atau terlambat, maka sistem perusahaan akan menjadi tidak seimbang. Contohnya adalah sistem penggajian karyawan, karena berkaitan dengan perhitungan dan juga informasi yang beraneka ragam yang harus tepat pada waktunya. Untuk perusahaan pun perlu adanya tenaga yang ahli dan alat pengolahan data seperti komputer. Di proyek ini kita melakukan penelitian pada PT Alfa IMS, karena pada PT Alfa IMS itu masih menggunakan cara manual dalam penggajian karyawan, mulai dari absensi karyawan sampai dengan perhitungan gaji karyawan oleh bagian keuangan. Masih terdapat banyak kesalahan yang terjadi, antara lain membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Bila kita membutuhkan dokumen, adanya data yang terselip karena kurang terjamin keamanan data, sehingga butuh media penyimpanan yang cukup besar untuk dokumen tersebut. Maka di sini kita membuat perancangan sistem untuk mempermudah atau memberikan sarana yang meringankan tugas bagian keuangan, pimpinan, dan HRD dalam pengolahan gaji karyawan. Dan di sini juga ada deskripsi produk atau service, yaitu pengolahan penggajian akan menghasilkan program penggajian karyawan. Dan yang kedua, sistem aplikasi akan memberikan laporan rekapitulasi setiap bulannya. Dan tujuan penelitian atau tujuan kita membuat proyek perancangan sistem penggajian ini yaitu untuk menghasilkan rancangan sistem penggajian karyawan, memberikan keamanan mengenai penggajian, memberikan inovasi terhadap penggajian di perusahaan tersebut, memudahkan karyawan untuk mengakses dan dapat mengetahui slip gaji, memudahkan perusahaan untuk memantau penggajian karyawan. Selain itu, ada perancangan aktivitas secara global, yaitu ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, pemrograman, testing, instalasi, dokumentasi, training, administrasi, pemeliharaan, tambahan kerja, meeting, dan sebagainya. Dan estimasi biaya yang kita butuhkan yaitu 75 juta.
dengan waktu atau jumlah hari dalam pengerjaan yaitu kurang lebih selama 4 bulan. Sampai di sini saya menjelaskan untuk bab 1 yaitu project charter dan akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, bab 2, project report. Yang pertama, metodologi penelitian, jenis dan lokasi penelitian. Adapun jenis penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menyangkut tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses makna perspektif, subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Itu menurut Sugiono tahun 2015. Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di PT Alpha IMS. Sumber data dari penelitian ini adalah melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber, yakni salah satu karyawan pada bagian HRD di PT Alpha IMS. Dan yang kedua, metode pengumpulan data, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan, mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung, tetapi untuk saat ini kita menggunakan observasi sesuai pengalaman yang sudah terjadi. Kami melakukan observasi di PT Alpha IMS pada bagian HRD. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber. Tetapi untuk ini menggunakan video call dengan salah satu karyawan PT Alpha IMS. Yang kedua, analisa sistem berjalan. Setiap akhir bulan, admin melakukan rekapitulasi absensi bulanan karyawan yang menggunakan scan sidik jari atau fingerprint. Admin akan merekap satu persatu absensi karyawan sekaligus menghitung jumlah karyawan yang tidak hadir, terlambat, dan jumlah hadir karyawan. Pembayaran gaji dilakukan oleh manajer HRD dengan mendapatkan rekapitulasi absensi dari admin. Berikutnya adalah prosedur sistem penggajian karyawan berjalan pada PT Alpha IMS. Yang pertama, proses rekap absensi. Setiap harinya, karyawan melakukan absensi, masuk dan keluar menggunakan mesin scan sidik jari atau fingerprint. Data absensi, masuk dan keluar di setiap karyawan itu berbentuk database berbentuk Excel. Kemudian, berdasarkan database mesin scan sidik jari, bagian personalia akan membuat rekap absensi pada periode tertentu. Pendataan rekap absensi biasanya dilakukan setiap hari oleh admin yang dibuat dalam program Microsoft Excel. Absensi akan berpengaruh ke dalam perhitungan gaji karyawan, dikarenakan jika tidak hadir akan dipotong uang makan dan kerajinan. Absensi juga berpengaruh dalam perhitungan lembur. Lembur akan dihitung jika jumlah jam kerja lebih dari 5 jam. Rekap absen tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi manajer HRD untuk melakukan gaji karyawan. Yang kedua, proses perhitungan gaji. Setiap akan dilakukannya penyerahan gaji kepada karyawan, manajer HRD akan melakukan perhitungan seluruh gaji karyawan berdasarkan data karyawan dan rekapitulasi absensi. Perhitungan gaji biasanya dilakukan 3-5 hari sebelum penyerahan gaji. Proses perhitungan dilakukan mulai dari menghitung tunjangan seperti uang makan, uang kerajinan, dan uang lembur. Perhitungan gaji juga berpengaruh dengan adanya potongan BPJS Ketenagakerjaan dan pajak penghasilan. Dari hasil perhitungan tersebut, nantinya manajer HRD akan membuat laporan gaji dari seluruh karyawan. Nantinya, data gaji yang telah dibuat akan diserahkan ke Vice Finance. Yang ketiga, proses pengajuan pembayaran gaji. Setelah menyelesaikan rekap gaji, manajer HRD akan mengajukan laporan rekap gaji ke Vice Finance untuk mendapatkan persetujuan pembayaran gaji per bulan bagi seluruh karyawan. Setelah mendapatkan persetujuan, maka manajer HRD akan melakukan proses pembayaran gaji.
Yang keempat, proses pembayaran gaji. Proses pembayaran gaji dilakukan pada akhir bulan oleh manajer HRD berdasarkan gaji yang telah disetujui oleh Vice Finance. Berdasarkan rekap gaji tersebut, maka bagian manajer HRD akan membuatkan slip gaji. Masing-masing karyawan nantinya akan menerima slip gaji yang akan ditandatangani oleh manajer HRD dan diterima oleh masing-masing karyawan. Yang kelima, laporan gaji karyawan. Setelah melakukan proses pembayaran gaji, kemudian manajer HRD akan menyerahkan laporan gaji yang telah dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran kepada Vice Finance. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram sistem berjalan. Di sini ada karyawan, admin, manajer HRD, dan Vice Finance. Yang pertama, karyawan melakukan absen, admin menerima data absen, admin menginput rekap absen dan overtime. Kemudian manajer HRD menerima rekap absen dari admin, mengolah gaji, membuat laporan penggajian. Selanjutnya, Vice Finance meng-ACC hasil upload laporan, memberikan surat perintah penggajian. Kemudian, manajer HRD mentransfer gaji dan membuat slip gaji. Lalu, karyawan menerima gaji dan slip gaji. Kemudian, proses itu selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case sistem berjalan. Di sini, aktornya ada karyawan, admin, manajer HRD, dan Vice Finance. Karyawan melakukan absen, karyawan menerima gaji dan slip gaji. Kemudian, admin menerima data absensi. Kemudian, admin menginput rekap absensi dan overtime. Dan kemudian manajer HRD menerima rekap absen, mengolah gaji karyawan, menghitung gaji, mengedit gaji, membuat laporan penggajian, kemudian mengupload laporan, mentransfer gaji dan membuat slip gaji. Dan di sini ada aktor Vice Finance, meng-ACC hasil upload gaji, memberikan surat perintah penggajian. Kemudian selanjutnya, analisa kebutuhan sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizaldi. Analisis kebutuhan sistem. Dari hasil penelitian kami bahwa PT Alpha EMS dengan adanya sistem informasi penggajian ini dapat memudahkan karyawan untuk melihat hasil gaji yang dimilikinya dan juga memudahkan admin dalam menginput gaji karyawan. Hasil penelitian, penulis membuat sistem informasi berbasis web maupun mobile dapat dibuka di mana saja dan kapan saja. Adapun activity diagram usulan sebagai berikut. Login admin. Admin membuka sistem. Sistem akan menampilkan menu login. Lalu admin akan masukkan username dan password. Lalu sistem akan memverifikasi username dan password. Jika username dan password tersebut salah, maka akan muncul kembali ke halaman login. Ketika user dan password benar, maka selanjutnya akan masuk ke halaman admin atau dashboard. Selanjutnya, data karyawan. Admin membuka halaman data karyawan, lalu menginput data karyawan. Sistem akan memverifikasi. Jika benar, maka data akan disimpan. Jika salah, maka akan muncul kembali ke halaman input data karyawan. Selanjutnya, data pekerjaan. Admin membuka halaman data pekerjaan, lalu menginput data pekerjaan. Sistem akan memverifikasi. Kalau benar, maka data akan disimpan. Jika salah, maka muncul kembali ke halaman input pekerjaan. Lalu ada gaji karyawan. Admin membuka halaman gaji karyawan dan menginput gaji karyawan. Jika benar, maka data akan disimpan. Jika salah, maka akan muncul kembali ke halaman input gaji karyawan. Laporan data karyawan. Admin membuka halaman laporan data karyawan.
sistem akan mencetak laporan data karyawan. Selanjutnya, laporan data gaji karyawan admin. Admin membuka halaman laporan gaji karyawan, sistem akan mencetak gaji karyawan. Sistem akan mencetak laporan gaji karyawan. Selanjutnya, manajemen user. Admin membuka manajemen user, lalu admin menginput data manajemen user. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi apakah benar atau salah. Jika benar, maka data akan disimpan. Jika salah, akan muncul kembali ke halaman input data manajemen user. Selanjutnya, logout admin. Admin memilih menu logout, lalu sistem akan menampilkan menu login. Selanjutnya, login karyawan. Karyawan membuka sistem menampilkan menu login. Karyawan memasukkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi username dan password. Jika benar, maka masuk halaman karyawan atau dashboard karyawan. Jika salah, maka akan menampilkan menu login kembali. Selanjutnya, profil karyawan. Karyawan membuka halaman profil karyawan. Sistem menampilkan data profil karyawan, lalu karyawan ubah password. Jika benar, maka password akan disimpan. Jika salah, akan muncul kembali ke halaman ubah password. Lihat gaji. Karyawan membuka halaman lihat gaji, lalu sistem akan mencetak slip gaji. Ubah password. Karyawan memilih halaman ubah password, lalu menginput password. Jika benar, maka data akan disimpan. Jika salah, kembali ke menu input password. Logout karyawan. Karyawan memilih menu logout, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, use case kebutuhan sistem atau sistem usulan. Admin login, include username, password. Admin manajemen admin, include create, update, delete, cetak, search. Admin logout. Lalu karyawan login, include username, password. Karyawan manajemen karyawan, update, cetak. Karyawan logout. Lalu desain sistem. Di sini ada ERD. Satu karyawan dapat melihat satu gaji, dan satu gaji dapat dilihat oleh satu karyawan. Lalu banyak gaji dapat diinput satu user. Satu user dapat Saya mau menjelaskan spesifikasi file. Nama file gaji, akronim gaji, MID, tipe file master, akses file random, panjang report 41 karakter, file key ID underscore gaji, software MySQL. Urutannya nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Nomor 1, elemen datanya ID gaji, akronimnya ID underscore gaji, tipe in, panjang 10, keterangan primary. Nomor 2 nya tanggal, akronim tanggal, tipe dat, panjang strip, keterangan. Nomor 3 nick, akronimnya nick, tipenya varchar, panjangnya 11. Spesifikasi file karyawan. Nama file karyawan,
akronim karyawan MAD. Tipe file master. Akses file random. Panjang rekor 422 karakter. File key-nya ID_karyawan. Software MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID karyawan. Akronim ID_karyawan. Tipenya in. Panjang 11. Keterangan primary key. Nomor 2-nya nick. Akronimnya nick. Tipenya varchar. Panjang 11. Nomor 3, akronimnya username. Elemen data username. Tipe varchar. Panjang 20. Nomor 4, password. Akronimnya password. Tipe varchar. Panjang 20. 5, nama. Akronim nama varchar. Panjang 25. 6, akronim alamat. Elemen datanya alamat. Tipe teks. Panjangnya tidak ada. Tipe data jenis kelamin. Akronim jenis underscore kelamin. Tipe data varchar. Panjang 10. Spesifikasi file pekerjaan. Nama file pekerjaan. Akronim pekerjaan MID. Tipe file master. Akses file random. Panjang record 96 karakter. File key ID pekerjaan. Softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen data ID pekerjaan. Akronim ID_pekerjaan. Tipe in. Panjang 11. Keterangannya primary key. 2, elemen datanya pekerjaan. Akronimnya pekerjaan. Tipenya varchar. Panjang 30. Nomor 3, elemen data gaji pokok. Akronimnya gaji pokok. Tipenya in. Panjang 11. 4, tunjangan kesehatan. Akronimnya tunjangan kesehatan. Tipe in. Panjang 11. Elemen data tunjangan transport. Akronimnya tunjangan transport. Tipe in. Panjang 11. Elemen data tunjangan pendidikan. Akronim tunjangan pendidikan. Tipe in. Panjang 11. Spesifikasi file user. Nama file user. Akronim user MAD. Tipe file master. Akses file random. Panjang record 161 karakter. File key ID_user. Software MySQL. Elemen datanya 1, ID user. Akronim ID_user. Tipe in. Panjang 11. Keterangan primary key. 2, elemen data nama. Akronimnya nama. Tipe varchar. Panjang 25. 3, username. Akronim username.
tipe varchar panjang 20, password akronimnya password tipe varchar panjang 20, struktur kode nomor induk karyawan panjang 11 digit tipe int, keterangan tanggal 9 tanggal masuk, 8 bulan masuk, 17 tahun masuk, 141 nomor induk. Strukturnya seperti ini. Desain antarmuka, input dan output tampilan, dokumen masukan, data karyawan, formulir pendaftaran pekerjaan, data gaji, formulir pendaftaran manajemen user, dokumen keluaran, cetak data karyawan, tabel pekerjaan, slip gaji, dan tabel manajemen user. Struktur navigasi login admin. Ketika admin sudah login, maka akan muncul halaman dashboard, data karyawan, data pekerjaan, gaji karyawan, kemudian laporan, lalu ada manajemen user dan logout. Lalu setelah login, admin di situ dapat memuat lebih detail lagi tentang program atau web yang dibuat, yaitu ada di dalam data karyawan bisa mengupdate, meng-create ataupun delete. Begitu pula dengan data pekerjaan, lalu gaji karyawan ataupun laporan. Di sini laporan ada dua, yaitu laporan data karyawan dan laporan data pekerjaan. Lalu ada manajemen user, itu bisa create, delete, update, dan halaman logout. Lalu login karyawan, dashboard, profile, lihat gaji, dan logout. Lalu setelah login karyawan, terdapat di profile itu terdapat ubah password, dan dilihat gaji itu dapat mencetak. Lalu ada desain networking. Di sini kami membuat dengan topologi tree. Lalu kemudian di situ ada cloud. Cloud itu berguna untuk menyambungkan internet. Jadi web ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya pembuatan kode program. Di sini kami membuat kode program pada folder controller, yaitu ada app.php, gaji.php, karyawan.php, kerjaan.php, user.php. Selanjutnya kami membuat kode program di folder models, yaitu ada gaji_models.php, lalu kemudian ada yang kedua ada karyawan_model.php, yang ketiga ada pekerjaan_model.php, yang terakhir ada user_model.php.
model.php. Pada folder view sendiri itu kami membuat kode program dengan nama asset.php, header.php, home.php, lab gaji karyawan.php, lab karyawan.php, login.php, profil admin.php, gaji.php, tampil profil.php, ubah pas.php, v_index.php. Folder views itu terdapat folder yang dengan nama gaji, lalu folder karyawan, folder pekerjaan, dan folder user. Pada folder gaji yaitu ada gaji underscore form.php, lalu ada gaji underscore list.php. Lalu pada folder karyawan kami membuat karyawan underscore form.php, lalu ada karyawan underscore list.php. Lalu pada folder pekerjaan ada pekerjaan underscore form.php, lalu ada pekerjaan underscore list.php. Lalu pada folder user kami membuat user form.php, lalu user underscore list.php. Lalu pengujian atau black box testing. Hasil pengujian black box testing pada halaman login admin. Yang pertama, skenario pengujian. User dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Tes case user kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan akan menampilkan username dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Lalu mengetikkan user dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. User, admin, password kosong. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password salah. Sesuai harapan dan valid. Yang ketiga, user kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. User kosong, password admin. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password kamu salah. Sesuai harapan dan valid. Keempat, mengetikkan salah satu kondisi salah pada user atau password, kemudian klik tombol login. User admin benar, password 12345 salah. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password kamu salah. Sesuai harapan dan valid. User benar dan password benar, kemudian klik tombol login. User admin benar, password admin benar. Sistem akan menerima akses login dan kemudian masuk ke halaman menu dashboard atau halaman menu utama. Sesuai harapan dan valid. Selanjutnya, hasil pengujian black box testing pada halaman karyawan. Yang pertama, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi NIK, kemudian klik create. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak proses pendaftaran member dan menampilkan dan NIK field is required. Sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua, yaitu mengisi semua form input dengan benar kecuali tidak mengisi username, kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran member dan menampilkan the username field is required sesuai harapan dan valid. Yang ketiga, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi nama, kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran dan akan menampilkan the nama field is required sesuai harapan dan valid.
Yang keempat, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi alamat kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran dan akan menampilkan dan alamat field is required sesuai harapan dan valid. Selanjutnya, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi jenis kelamin, kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran dan akan menampilkan dan jenis kelamin field is required sesuai harapan dan valid. Selanjutnya, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi jabatan, kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran member dan akan menampilkan the pekerjaan is field required sesuai harapan dan valid. Selanjutnya, mengisi semua form input registrasi dengan benar kecuali tidak mengisi password, kemudian klik create. Sistem akan menolak proses pendaftaran dan akan menampilkan the password field is required sesuai harapan dan valid. Dan mengisi semua form input registrasi dengan benar, kemudian klik create. Sistem akan memproses data dan akan kembali ke halaman karyawan sesuai harapan dan valid. Pemeliharaan. Nah, sistem perlu dipelihara karena beberapa hal. Yang pertama, sistem perlu dipelihara karena sistem memiliki kesalahan yang sebelumnya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan, contohnya kayak perubahan bisnis. Yang keempat, sistem perlu ditingkatkan. Masuk ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya adalah, dalam era globalisasi ini, kebutuhan akan teknologi sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada suatu instansi pemerintah atau instansi swasta. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan sarana atau alat yang membantu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Contohnya adalah dalam sistem penggajian karyawan karena erat kaitannya dengan perhitungan dan juga informasi yang beraneka ragam yang harus tepat pada waktunya. Untuk perusahaan pun perlu adanya tenaga yang ahli, ada alat pengolahan data seperti komputer. Selanjutnya, saran. Setelah melakukan penelitian, menurut kami di era perkembangan zaman ini sangatlah memerlukan berbagai perbaikan. Adapun di bidang perkembangan teknologi yang nantinya bisa mempermudah dalam mengerjakan sesuatu dengan efektif dan efisien terhadap waktu yang ada. Ya, di sini adalah tampilan menu login. Nah, masukkan username admin, lalu passwordnya admin. Klik sign in me in. Maka inilah tampilan dashboard admin. Di sini ada dashboard, data karyawan, data pekerjaan, data gaji karyawan. Lalu ada laporan. Di sini laporan terdapat dua, yaitu laporan data karyawan dan laporan gaji karyawan. Lalu ada manajemen user dan logout. Pertama, kita akan menuju ke menu data karyawan. Inilah tampilan data karyawan. Di sini ada tabel data karyawan yang terdapat di perusahaan tersebut. Jika ingin mengupdate, di sini ada tombol update dan delete, maupun untuk menambahkan karyawan baru, ini di sini ada tombol create. Ketika kita klik tombol create, maka di sini akan tampilan form input data karyawan. Di sini ada NIK, username,
password, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, dan jabatan. Ketika ini sudah diisi dengan lengkap, maka klik create. Selanjutnya data pekerjaan. Begitu pula dengan data pekerjaan itu sama dengan data karyawan, bisa menginput data baru dan update maupun delete. Selanjutnya gaji karyawan. Di sini dapat membuat laporan gaji atau slip gaji. Di sini ada cetak slip, update dan delete. Di sini ada klik. Klik itu untuk menginput tanggal kapan dan NIK pekerja. Selanjutnya laporan. Ketika kita mengklik laporan data karyawan misalnya, di sini akan muncul form print out jika ingin ngeprint data tersebut. Lalu untuk laporan gaji karyawan juga sama. Lalu kita ke menu manajemen user. Di menu manajemen user ini di sini ada tabel siapa saja yang menjadi admin atau bisa mengakses dengan akses admin, yaitu di sini ada tombol update, delete, dan create. Di sini ada logout untuk keluar dari web tersebut, dan di sini ada profile foto si pengguna tersebut dan logout juga. Ketika kita mengklik tombol logout, maka tampilan akan muncul form login. Selanjutnya kita mengakses web tersebut dengan akses karyawan, yaitu di sini username-nya Joni, passwordnya kita masukkan sesuai dengan database yang ada. Lalu di sini akan muncul tampilan seorang pekerja pada perusahaan tersebut. Di sini terdapat menu profil, lihat gaji, ubah password, dan logout. Ketika kita klik profile, maka akan muncul profil si karyawan tersebut. Di sini ada juga untuk tombol ubah password untuk mengubah password yang telah ada. Selain itu, di sini ada lihat gaji untuk mencetak slip gaji. Selanjutnya, di sini ada ubah password untuk mengubah password, dan klik tombol logout, maka akan keluar lalu menampilkan form login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian dan dalam menjelaskan kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.